penghibur yang sepi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang menghiburkan kita, yang memuaskan kita. Terima kasih. Bapa, dalam nama Yesus kami datang padamu. Kami bersyukur di dalam hadirat-Mu. Kami menerima kekuatan, kami menerima penghiburan, kami menerima kebebasan. Bapa dalam surga, kami percaya pada kasih setia-Mu. Kau yang senantiasa menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami menaruh iman kami pada karya Yesus yang selesai dan sempurna di kayu salib. Maka kami senantiasa tertuju kepada Tuhan yang memulai iman kami dan memimpin iman kami pada kesempurnaan. Selama mata kami tertuju kepadamu Tuhan, iman kami tidak pernah gugur, iman kami tidak pernah menjadi lemah, bahkan iman kami semakin diperkuat. Karena kami percaya Engkau berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Engkau janjikan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar lagi firman-Mu. Bagaimana kami bisa beristirahat di dalam Engkau, beristirahat dalam karya-Mu, di dalam kasih-Mu, beristirahat di dalam kuasa-Mu. Tuhan Yesus, sebab kami tahu dalam kehidupan kami, peperangan ini bukan milik kami, tapi peperangan ini adalah milik Tuhan. Bagian kami hanya melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Ajar kami melalui kebenaran ini Tuhan, supaya kami bisa beristirahat dalam Kristus, dan jiwa kami beroleh kelegaan. Di dalam nama Yesus, Kau menjamah setiap hati, ada kebebasan, ada kelepasan, ada kuasa Roh Kudus, ada karunia Roh Kudus yang bekerja di tempat ini. Di dalam nama Yesus, Kau mengenal setiap hati, Kau mengetahui setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih hamba bergantung pada kasih karunia-Mu. Dari kepenuhan-Mu kami menerima kasih karunia demi kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Dan Kau setan, iblis, roh jahat, kuasa-kuasa gelap, kami perintahkan Kau pergi, menyingkir setan. Tidak bisa menjamah kami, roh kelemahan, kuasa iblis, roh jahat, roh penipu, tinggalkan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, syukur, haleluya. Amin. Haleluya. Apa kabar semua? Coba salam dulu kanan kirinya saudaraku. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Ayo, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Mari konsentrasi pada firman Tuhan, amin. Hari ini saudaraku, kita akan belajar bagaimana kuasa dari beristirahat dalam Tuhan. Mari kita lihat dulu dari Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 dari ayat 1 sampai 3. Dapat? Kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Amin, saudara. Amin. Kalau terjemahan bahasa Inggris dikatakan, saudara, waktu Allah berhenti itu, dikatakan dia beristirahat. Haleluya. Amin. Perhatikan ya. Perkataan berhenti dari ayat 2 saudaraku. Ketika Allah telah menyelesaikan pekerjaannya itu, berhentilah dia pada hari ke-7
Terjemahan bahasa Inggris dikatakan Allah beristirahat. Amin. Allah beristirahat. Kenapa Allah beristirahat? Apakah dia capek sekali? Tidak. Tuhan beristirahat, berhenti karena pekerjaannya sudah selesai. Amin. Dia sudah selesai, saudaraku, menciptakan semuanya alam semesta ini. Amin. Amin. Apa yang semua diperlukan oleh manusia, Tuhan ciptakan pada hari pertama, kedua, tiga, empat, lima. Lalu saudaraku, setelah Tuhan selesai menciptakan semua apa yang kita perlu, lalu pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia itu. Amin. Lalu saudara, setelah dia selesai, pada hari ke-7 dia berhenti. Dia beristirahat. Amin. Haleluya. Kata berhenti beristirahat, saudaraku, itu bukan karena Tuhan capek, tapi karena dia sudah selesai. Pekerjaannya selesai dan sempurna. Maka dia melihat semuanya itu baik, sangat baik. Amin. Amin. Itu sama, saudaraku, seperti seorang pelukis. Nah, ketika pelukis selesai menggambar satu karya masterpiece, amin, satu karya yang luar biasa, selesai, gak ada lagi yang perlu ditambahi, saudaraku. Nah, setelah selesai dia menggambar hasil yang luar biasa, dia berhenti dari pekerjaannya. Apakah karena dia capek? Tidak, karena pekerjaan itu sudah selesai. Lukisan itu sudah selesai. Saudara mengerti? Amin. Lalu pada hari ke-7 Tuhan menguduskan hari ke-7 dan memberkatinya. Kenapa? Karena dia beristirahat pada hari ke-7 itu, amin saudaraku, selesai. Jadi Tuhan mau kita juga masuk dalam perhentian Tuhan. Saudara bayangkan, saudaraku, hari ke-6 Adam diciptakan. Lalu pada hari ke-7 Adam datang sama Tuhan, amin. Kira-kira Adam bertanya, Tuhan, apa yang perlu kubantu kau untuk penciptaan ini? Ada yang perlu kulakukan, Tuhan? Apa kata Tuhan? Beristirahat. Masuk dalam istirahat. Haleluya, saudara. Jadi Sabat itu berbicara tentang beristirahat. Lalu saudaraku, kita mengandalkan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Bagaimana implikasinya, prakteknya saudaraku, dalam perjanjian baru? Kita masuk dalam peristirahatan Tuhan. Kita beristirahat dari semua pekerjaan kita. Amin, saudaraku. Amin. Misalnya begini, banyak orang agama, saudaraku, supaya dia bisa diterima oleh Tuhan, dia mengerjakan banyak hal. Dia terus bekerja, dia memberi, dia berpuasa, dia berbuat banyak amal, terus bekerja. Supaya apa? Supaya melalui pekerjaannya, dia diterima oleh Tuhan. Saudara mengerti? Amin. Tapi kita beda, saudaraku. Supaya kita bisa diterima oleh Bapa, kita masuk di dalam perhentian. Kita beristirahat di dalam karya Yesus. Pekerjaan Yesus yang membuat kita bisa diterima oleh Bapa. Korban darah Yesus yang membuat kita bisa diterima oleh Bapa. Amin. Amin. Jadi karena Yesus sudah mencurahkan darahnya, dan oleh darah itu kita sudah disucikan dari segala dosa dan pelanggaran kita. Amin, saudara. Jadi itu yang kita andalkan supaya kita bisa diterima oleh Bapa. Jadi kita berhenti dari pekerjaan kita. Berhenti dari mengandalkan segala pekerjaan kita untuk diterima oleh Bapa. Tapi mulai mengandalkan pekerjaan Yesus yang selesai dan sempurna di kayu salib. Haleluya, saudara. Di situ kita bisa beristirahat. Beristirahat dalam karya Yesus yang selesai dan sempurna. Saudara mengerti? Amin. Misalnya saudara sakit, amin. Banyak orang, saudaraku, misalnya sakit dia. Oh, berarti aku sakit ini karena aku kurang kudus. Karena aku berdoa, Tuhan belum jawab doaku. Kenapa? Karena aku belum cukup kudus. Jadi aku harus lebih banyak berdoa. Aku harus lebih banyak berpuasa. Supaya Tuhan mendengar doaku dan menyembuhkanku. Itu salah. Haleluya, saudaraku. Amin. Saudara bisa mulai beristirahat di dalam karya Yesus ketika saudara sakit. Bagaimana cara saya beristirahat, Pak? Kita mulai mengandalkan karya Yesus yang selesai dan yang sempurna. Amin. Waktu saudara sakit, saudaraku, saudara mulai bisa berkata, Tuhan, aku tahu 2000 tahun yang lalu
Yesus Kristus sudah menanggung segala penyakit dan segala kelemahanku di dalam tubuhnya di kayu salib. Amin. Haleluya. Amin. Jadi aku tidak perlu lagi memohon-mohon supaya Yesus, supaya Bapa menyembuhkanku. Karena Tuhan sudah menyembuhkanku 2000 tahun yang lalu. Amin. Oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Amin. Haleluya. Dia sudah menyembuhkanku 2000 tahun yang lalu. Dia sudah menyediakan kesembuhan bagiku jauh sebelum aku memerlukannya. Itu prinsipnya saudaraku, amin. Sama seperti Tuhan menciptakan dulu semua keperluan manusia. Selama 6 hari, selama 5 hari, baru hari ke-6 Tuhan menciptakan kita. Amin. Amin. Jadi saudaraku, sebelum saudara memerlukan kesembuhan, sebelum saudara memerlukan keselamatan, sebelum saudara memerlukan berkat, Yesus Kristus sudah menciptakan, sudah menyediakan segala keperluan kita 2000 tahun yang lalu. Amin. Melalui kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Haleluya, saudara. Jadi saudara bisa beristirahat dalam karya Yesus. Karena saudara tahu semua keperluan saudara Tuhan sudah sediakan. Amin. Makanya itu Adam lahir, saudaraku, diciptakan Tuhan hari ke-7. Tuhan mau dia beristirahat. Haleluya. Amin. Berhenti dari semua pekerjaan kita. Berhenti mengupayakan supaya diri kita layak di hadapan Tuhan. Berhenti supaya saudaraku, berusaha supaya Tuhan menyembuhkan kita. Berhenti berupaya supaya Tuhan memberkati kita. Karena itu sudah dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Amin. Banyak kita yang sakit, saudaraku, karena saudara berpikir, Tuhan belum menjawab doaku. Saudara berpikir Tuhan kurang mengasihi saudara. Lalu saudara mulai mencari orang-orang, tolong doakan saya. Saudara mulai berpuasa, tolong Tuhan, melalui puasaku ini aku merendahkan diri supaya Engkau menyembuhkan aku. Itu cara berdoa yang salah. Haleluya, saudara. Amin. Jadi beristirahat, sabat, itu artinya saudara berhenti dari segala pekerjaan saudara. Saudara mulai masuk dalam pekerjaan Tuhan dan menikmati semua karya Tuhan, hasil pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Mengerti ini, saudara? Amin. Coba kita buka lagi Ibrani pasal 4. Ayat 11. Dengar ya. Di sini ada Roh Kudus. Haleluya, saudaraku. Amin. Ada Roh Tuhan di tempat ini. Ibrani 4 ayat 11. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Haleluya. Satu-satunya yang disuruh Tuhan kita berusaha, apa saudara? Bekerja. Kita disuruh berusaha untuk beristirahat. Amin. Amin. Satu-satunya usaha kita disuruh untuk saudaraku, berusaha untuk beristirahat. Berhenti mengandalkan pekerjaan kita, lalu mulai mengandalkan pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Karena daging ini, saudaraku, selalu ingin berbuat sesuatu. Apa yang harus kuperbuat supaya aku bisa diterima oleh Tuhan? Apa yang harus kuperbuat supaya Tuhan berkenan kepadaku? Amin, saudaraku. Amin. Tapi waktu kita mulai mengandalkan karya Yesus, aku percaya kepada Yesus, maka Bapa menerimaku. Amin. Aku di dalam Kristus, maka sebagaimana Bapa mengasihi Yesus, demikianlah Bapa mengasihi aku. Amin. Jadi berhenti mengandalkan pekerjaan kita, lalu mulai mengandalkan pekerjaan Yesus. Amin. Mulai mengandalkan siapa kita di dalam Yesus. Amin. Saudara mengerti sampai di sini? Amin. Tapi saudaraku, untuk beristirahat ini banyak yang susah untuk melakukannya. Karena kita cenderung untuk mengandalkan kekuatan kita. Amin, saudara. Berusaha, kalau terjemahan bahasa Inggrisnya saudaraku, labor to rest. Bekerja untuk beristirahat.
berusaha untuk beristirahat. Saudara mengerti ini? Amin. Jadi mulai saudaraku andalkan apa yang diperbuat Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Itu iman yang menyenangkan Tuhan. Amin. Haleluya saudara. Yes. Aku harus buat begini supaya Tuhan memberkatiku. Tidak. Di dalam Kristus, saudara sudah diberkati. Amin. Amin saudaraku. Amin. Lalu saudara mulai mengandalkan, Bapa, aku percaya bahwasanya Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu sudah mati terkutuk digantung di kayu salib. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menanggung segala kutukku. Membebaskanku dari kutuk hukum Taurat. Amin. Kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk kematian. Amin. Segala macam kutuk Tuhan Yesus sudah tanggung di kayu salib. Amin. Yesus Kristus membuat itu supaya di dalam Yesus saya menerima berkat Abraham. Amin. Saya sudah menerima berkat Abraham. Amin. Saya sudah diberkati dengan berkat Abraham. Amin. Saudara mengerti? Dengan kebenaran. Jadi waktu saudara menerima, Yesus sudah menebus saudara dari kutuk hukum Taurat, maka Bapa memberkati saudara sama seperti Dia memberkati Abraham. Amin. Berkat yang diberikan kepada Abraham, berkat itu juga yang diberikan kepada kita karena kita percaya kepada Yesus. Amin. Saudara mengerti ini? Amin. Galatia, saudaraku, kitab Galatia mengatakan bahwasanya, mari kita buka dulu Galatia 3:9. Galatia 3:9. Dapat? Galatia 3:9, 1, 2, 3 ya. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Apa artinya saudara hidup dari iman? Saudara dibenarkan karena iman, karena percaya kepada Yesus. Amin. Abraham saudaraku, dia percaya kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan memperhitungkan kepadanya hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara mengerti? Amin. Dan hal diperhitungkan apa saudaraku, iman itu diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran, itu bukan hanya berlaku kepada Abraham. Itu juga berlaku kepada kita. Kenapa? Karena kita juga percaya bahwasanya Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Saudara mengerti ini? Amin. Saudara tahu kenapa Tuhan bersumpah kepada Abraham untuk memberkatinya berlimpah-limpah? Saudara tahu kenapa? Dari Kejadian 22 saudara. Karena waktu itu Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Tuhan bilang, Abraham persembahkan anakmu Ishak. Maka Abraham pergi mempersembahkan anaknya. Amin. Amin. Sudah dibikinnya mesbah saudaraku, dan diikatnya tangan Ishak. Waktu itu mau disembelihnya si Ishak. Lalu Tuhan bilang, berhenti Abraham. Aku tahu sekarang bahwa engkau mengasihiku, taat kepadaku. Amin. Amin. Lalu Tuhan bilang apa? Aku bersumpah demi diriku sendiri, bahwasanya aku memberkati kau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Amin. Lalu saudaraku, kenapa Abraham mau mempersembahkan anaknya Ishak? Percaya Allah sanggup membangkitkan. Karena dia percaya Allah sanggup membangkitkan Ishak dari kematian. Amin. Amin. Inilah iman Abraham yang mendasari dia. Kenapa dia mau mempersembahkan anaknya Ishak? Karena dia percaya Allah sanggup, bahkan setelah aku sembelih nanti anakku Ishak ini, Allah akan membangkitkan dia kembali dari kematian. Amin. Haleluya. Haleluya. Itulah iman Abraham. Amin. Dan saudara tahu, kita juga memiliki iman yang sama dengan Abraham. Amin. Karena apa? Karena saudara juga percaya Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Saudara mengerti ini? Amin. Itu makanya dikatakan saudaraku. Itu saya kemarin waktu kemarin itu bingung ya.
Kenapa kita diberi berkat Abraham? Kenapa nggak diberikan berkat Musa? Kenapa nggak berkat Salomo atau berkat Daud? Saudara tahu kenapa? Karena Abraham percaya Allah sanggup. Karena Abraham, saudaraku, dibenarkan karena iman. Amin. Setelah dia dibenarkan karena iman, karena dia percaya Allah sanggup membangkitkan Ishak dari kematian. Amin. Amin. Dibenarkan karena iman. Lalu hal yang sama, saudaraku, iman Abraham pun diperhitungkan kepada kita. Karena kita pun percaya Allah sanggup membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi iman Abraham itu juga iman yang kita miliki. Amin. Saudara mengerti ini? Amin. Jadi karena kita memiliki iman yang sama dengan iman Abraham, sama-sama dibenarkan karena iman, sama-sama percaya Allah sanggup membangkitkan orang dari kematian, maka berkat yang diberikan kepada Abraham, berkat itu juga diberikan kepada kita. Amin. Saudara mengerti? Yes. Haleluya, saudara. Haleluya. Di mana tertulis itu, Pak? Dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Saudara baca. Amin, saudaraku. Amin. Karena kita memiliki iman yang sama. Coba kita baca Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Kita memiliki jenis iman yang sama dengan Abraham. Sama-sama dibenarkan karena iman. Sama-sama saudaraku percaya Allah sanggup membangkitkan orang dari kematian. Amin. Amin. Maka kita diberkati dengan berkat yang sama dengan berkat Abraham. Halo. Amin. Dalam perjanjian lama, Tuhan bersumpah kepada Abraham. Amin. Amin. Dalam perjanjian baru, saudaraku, supaya kita menerima berkat itu, Yesus harus tergantung di kayu salib. Amin. Yesus harus digantung di kayu salib, menanggung segala kutuk kita, supaya kita bisa menerima berkat Abraham itu. Haleluya. Amin. Jadi bagi kita, saudaraku, bahwasanya Tuhan mau memberkati kita, itu pertama karena Yesus sudah mati di kayu salib. Amin. Amin. Dan yang kedua juga, yakinkan diri saudara, Tuhan mau memberkati kita karena apa? Karena dia sudah bersumpah. Sama seperti dia bersumpah kepada Abraham, demikian juga dia bersumpah kepada kita. Amin. Haleluya. Amin. Saudaraku, kenapa orang bersumpah? Untuk menghilangkan segala perbantahan. Haleluya. Amin. Lihat, waktu orang bersumpah, dia memanggil orang yang lebih tinggi. Saudara mengerti? Misalnya gini, saudara bersumpah, aku bersumpah demi Tuhan bahwa saya begini-begini. Artinya apa? Saudara memanggil Tuhan menjadi saksi atas sumpah saudara itu. Amin. Amin. Tuhan yang akan memaksa saudara untuk menggenapi apa yang saudara perkatakan, dan akan menghukum kalau kita gagal menepati janji. Begitulah artinya, saudara. Haleluya. Amin. Jadi Tuhan bersumpah demi siapa? Demi dirinya sendiri, karena tidak ada yang lebih tinggi dari dirinya. Haleluya, saudaraku. Amin. Kenapa dia bersumpah? Untuk menghilangkan semua keraguan dalam hati kita. Amin. Karena kita susah kali untuk percaya. Bahkan setelah Tuhan bersumpah pun banyak kita yang masih ragu. Bahkan setelah dia mati di kayu salib menanggung kutuk kita, banyak juga kita yang masih ragu. Kenapa, saudaraku? Kita banyak mengandalkan perbuatan kita, karya kita, bukan berdiam, beristirahat di dalam karya Yesus. Haleluya, saudara. Amin. Jadi saudara bukan lagi berjuang supaya diberkati. Saudara sudah diberkati Tuhan dengan segala berkat rohani dalam sorga. Amin. Tidak ada lagi yang kurang. Bagian saudara bekerja sama dengan hukum iman untuk melepaskan apa yang berkat Tuhan, untuk melepaskan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Amin. Saudara sudah diberkati. Amin. Haleluya, saudara. Amin. Saudara memiliki berkat siapa? Berkat Abraham. Amin. Saya tanya saudara,
Tuhan berjanji kepada Abraham memberikan anak. Haleluya. Amin. Berapa tahun janji itu digenapi? 25 tahun. 25 tahun. Haleluya, saudara. Amin. Banyak kita, saudaraku, baru 3 hari janji Tuhan itu. Udah banyak kita yang mulai bimbang, ragu. Perjuangan iman Abraham 25 tahun. No, membangun bahtera berapa tahun? 100. Antara 100 tahun sampai 120 tahun. Haleluya. Amin. Dia belum pernah melihat hujan sebelumnya. Dia hanya membangun bahtera itu. Omongan apa? Berdasarkan apa? Firman Tuhan, perkataan Tuhan. No, aku mau menghukum dunia ini. Hanya engkau yang mendapati benar di antara manusia ini. Aku mau menyelamatkan kau. Tapi engkau buat bahtera bagi dirimu. Amin. Haleluya. Amin. 120 tahun dia berjuang dengan imannya, saudara. Menghadapi semua penolakan, amin. Menghadapi semua ketidakpercayaan, cacian, cemoohan. 120 tahun. Kenapa dia bisa lanjut terus? Hanya karena iman percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Amin. Haleluya. Amin. Saya bisa bayangkan, saudaraku, kalau menunggu selama 120 tahun itu bukan gampang itu perjuangannya. Amin. Amin. Cuma dia dan keluarganya yang selamat. Semua memusuhi. Tidak ada yang percaya sama Nuh. Nuh, kau bohong itu. Gak mungkin dunia akan dihancurkan dengan air bah. Gak mungkin. Amin. Amin. Semua menolak, semua mengatakan tidak mungkin. Tapi saudaraku, dia tahu firman Allah pasti digenapi. Amin. Dan akhirnya terbukti. Siapa yang terakhir tertawa? Nuh. No. Tuhan bilang apa? Celakalah kamu yang hari ini bertertawa, karena kau akan berduka cita. Haleluya, saudaraku. Amin. Akhirnya no, dia yang tertawa. Begitu Tuhan tutup pintu bahtera itu, air, hujan turun, saudaraku, mata-mata air meledak, terbuka semuanya, amin. Lalu air menutupi seluruh bumi. Akhirnya imannya yang menang. Iman kepada perkataan Tuhan itu yang menang. Amin. Tuhan mau datang, saudara. Haleluya. Amin. Dia mau pengantinnya tidak bercacat celah. Amin. 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 Tuhan akan datang mengangkat kita orang yang percaya. Amin. Persiapkan bahtera, saudara. Jangan kau tinggal dengan dunia. Haleluya. Itu makanya, saudaraku, apapun kata orang saya nggak mau dengar. Amin. Kita, apa yang dalam pikiran saya? Kita lihat siapa yang nanti akan tertawa. Haleluya. Amin. Kita lihat siapa nanti yang terakhir tertawa, kau atau saya. Amin. Saya percaya dengan iman, dia pasti datang. Itu makanya saudaraku, saya hidup dengan takut dan gentar akan Tuhan. Amin. Dalam kekudusan dan kebenaran. Amin. Itu pun karena kasih karunia-Nya. Yes. Haleluya, saudara. Amin. Mana tahu malam nanti dia datang. Saya nggak mau main-main dengan dosa, saudara. Kenapa saya lakukan itu? Karena iman. Amin. Haleluya. Amin. Kita kembali kepada Ibrani 11 tadi. Ibrani pasal 4. Ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. 1, 2, 3 ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Pak, bagaimana cara saya beristirahat dalam Kristus? Saudara tahu macam mana caranya? Saudara merenungkan firman Tuhan. Saudara memusatkan pikiran saudara kepada firman Tuhan. Usaha saudara memusatkan pikiran saudara kepada firman Tuhan.
Begitulah caranya saudara beristirahat di dalam karya Yesus. Haleluya saudaraku. Waktu masalah datang, saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, Kaulah pemeliharaku, Kaulah gembalaku, aku tidak akan takut. Amin. Amin. Jadi tugas saudara, usaha saudara, tadi dikatakan apa saudaraku ayat 11? Berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Jadi apa usaha saya? Usaha saya supaya fokus terus kepada firman Tuhan. Jadi selama saya fokus kepada firman Tuhan, disitulah saya berhenti, disitulah saya beristirahat. Amin, saudaraku. Amin. Banyak kita gagal di situ. Banyak pikiran kita kacau. Kenapa? Banyak pemikiran-pemikiran yang datang dalam pikiran kita. Bukannya mengarahkan pikiran pada firman Tuhan dan beristirahat dalam karya Yesus, mulai kita mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal duniawi, hal-hal kekhawatiran, hal-hal ketakutan, saudara. Haleluya. Amin. Coba buka Matius 11 ayat 8. Apa? Apa kata Tuhan? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Terjemahan di sini saudaraku, kelegaan istirahat kepadamu. Haleluya. Jadi waktu saudara datang sama Yesus, saudara fokus sama Yesus pada firman-Nya. Amin. Amin. Fokus pada firman, mengarahkan pikiran saudara pada firman. Di situ saudara beroleh kelegaan. Amin. Di situ saudara beroleh istirahat. Amin. Hati saudara beroleh ketenangan. Amin. Amin, saudara. Amin. Tapi waktu saudara, pikiran saudara teralih pada dunia ini, apa yang datang? Letih lesu dan berbeban. Jadi usaha kita untuk tetap fokus kepada firman Tuhan. Begitulah cara saudara istirahat di dalam Tuhan. Fokus pada kuasanya, fokus pada kasih-Nya. Amin. Apa yang terjadi, Pak? Waktu saya tidak fokus lagi pada firman Tuhan, ya saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Haleluya. Kita akan lihat contohnya saudara mengenai orang Israel. Amin. Dari Kejadian pasal 14. Ini saya rasa contoh yang Keluaran 14. Contoh yang baik sekali. Keluaran 14 dari ayat 1. Dari 5. Dapat? Kejadian 14 dari 5. Ini setelah Keluaran 14 ayat 5. Ini setelah 10 tulah orang Israel keluar dari padang gurun, keluar dari Mesir. Amin. Keluaran 14 ayat 5, 1, 2, 3 ya. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Ayat 9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun,
orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal-zebon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Oke, lihat ya. Waktu itu saudaraku sudah terjadi 10 tulah. Tulah yang terakhir, anak sulung orang Mesir mati. Amin. Lalu mereka membebaskan orang Israel. Lalu saudaraku, setelah orang Israel berada di padang gurun, orang Mesir berubah pikirannya. Kok kita biarkan budak-budak kita pergi? Ayo kita kejar lagi, katanya. Haleluya saudara. Lalu mereka kejar Firaun dengan semua pasukannya. Jadi saudaraku, saudara bayangkan ini ya. Orang Israel ada di tengah-tengah padang gurun. Amin. Di sekitar mereka padang gurun, di depan mereka laut, di belakang mereka orang Mesir yang akan membawa mereka kembali. Ini situasi yang sulit tidak? Sulit. Situasi yang pelik. Makanya waktu mereka menoleh saudaraku, mereka lihat mereka menjadi sangat ketakutan. Haleluya. Amin. Kenapa mereka menjadi sangat ketakutan? Karena fokus mereka kepada semua masalah itu. Laut di depan, padang gurun di sekeliling kami, ada pasukan Mesir di belakang. Mau kemana lagi kami ini? Yang lucu saudaraku, maka dikatakan orang Israel berseru-seru kepada Tuhan. Bagus, amin. Tapi kemudian mereka marah-marah sama Musa. Oh Tuhan, tolong! Tolong Tuhan, tolong! Selamatkan kami! Lalu setelah itu apa saudaraku? Bersungut-sungut kepadamu. Apa karena tidak ada kuburan di Mesir, Musa, makanya kau bawa kami ke sini? Paling gampang nyalahkan pemimpin, amin. Paling gampang nyalahkan pendeta. Aku nggak bertumbuh di gereja. Awalnya sudah bagus saudaraku, dia berseru kepada Tuhan, haleluya. Amin. Tapi kemudian dilihatnya orang yang harus dipersalahkan. Paling gampang nyalahkan pendeta, kan begitu saudara. Ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Perhatikan ini, ayat 13. Apa jawab Musa? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Haleluya. Itu artinya beristirahat. Saudara diam saja, melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara melihat kepada Tuhan, itu fokusnya saudara. Kenapa Musa bisa tenang saja, sementara semua orang Israel gelisah ketakutan? Haleluya. Karena Musa beristirahat di dalam perbuatan Tuhan. Dia beristirahat dalam kuasa Tuhan. Kalian diam aja, jangan takut, jangan gelisah. Bagian kita lihat kepada Tuhan dan lihat keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan yang akan berperang bagimu. Semua orang Mesir yang kau lihat ini semua akan lenyap. Haleluya. Apakah orang Mesir yang sudah lenyap? Belum. Apakah persoalan sudah hilang? Belum. Belum. Tapi Musa bisa beristirahat. Dia bisa tenang. Haleluya. Hal seperti ini yang Tuhan mau jadi dalam hidup saudara. Amin. Halo, lihat sama saya dulu saudara. Amin. Banyak kita menghadapi masalah saudara, kita nggak tenang, ketakutan, lalu mulai mengandalkan segala perbuatan kita.
Haleluya saudara. Amin. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Artinya fokus kepada Tuhan, fokus pada kuasanya. Kenapa saudara? Lihat ya. Orang Israel sudah melihat 10 tulah di Mesir. Amin. Air menjadi darah saudaraku, hujan es, hujan buru segala macam. Bagaimana malaikat maut membunuh semua anak sulung di Mesir. 10 tulah sudah mereka lihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Bagaimana Tuhan melepaskan orang Israel. Tapi waktu menghadapi masalah, kesulitan, langsung semua perbuatan Tuhan itu lupa semuanya. Hilang kemana semua firman Tuhan tadi, saudara? Tak heran menjadi gelisah dan berbeban berat. Haleluya. Amin. Gak heran sangat ketakutan. Musa saudaraku, saya percaya dia merenungkan 10 perbuatan Tuhan yang ajaib di tanah Mesir. Amin. Tuhan yang sudah menolong kami sampai sejauh ini, Tuhan pasti akan menyelesaikannya dengan sempurna. Yes. Amin saudaraku. Amin. Sampai sejauh ini Tuhan sudah tolong kami, Ebenezer. Dan dia pasti meneruskan sampai pada kesudahan. Amin. Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Yes. Haleluya. Haleluya. Dia melakukan sesuatu sampai selesai dan sempurna. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Saya bingung juga saudara, ada 10 mujizat dilihat orang Israel, tapi nggak ada bekasnya dalam otak. Langsung lupa. Saudara pun mungkin sudah banyak menyaksikan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Amin. Bagaimana Tuhan menyembuhkan saudara, atau saudara melihat orang lain sembuh. Tapi saudara, ketika saudara menghadapi masalah, gak nampak bekas perbuatan Tuhan tadi. Itu makanya perlu fokus pada Tuhan. Amin. Amin. Jadi usaha kita fokus pada firman. Usaha kita untuk bisa beristirahat dalam Tuhan. Jadi sepanjang saudara bisa melihat kepada Yesus, melihat pada firman, ingat firman Tuhan, saudara akan beristirahat. Amin. Saudara akan tenang. Amin. Karena lagunya, tenanglah kini hatiku. Amin. Rest. Tenang itu artinya rest, istirahat. Haleluya. Amin. Saudara sakit, tenang aja. Aku beristirahat dalam karya Yesus. Dia sudah menanggung segala penyakitku, segala kelemahanku. Dia sudah menyembuhkanku 2000 tahun yang lalu. Tenang. Aku beristirahat dalam karya Tuhan. Haleluya saudara. Kalau dengan iman saudara melepaskan kuasa Tuhan di dalam saudara. Begitu caranya. Saya lagi mengalami kesulitan saudaraku. Amin. Mungkin istri saudara mau melahirkan. Haleluya. Gak ada yang menolong. Tenang aku. Aku masuk dalam peristirahatan Tuhan. Aku berusaha untuk masuk. Aku berusaha untuk beristirahat. Tenang hatiku di dalam Kristus. Aku tahu kenapa. Karena Tuhan adalah gembalaku. Bahkan dia sampai mau mati terkutuk digantung di kayu salib. Supaya aku bisa menerima berkat. Aku hidup di bawah berkat Abraham yang berlimpah-limpah. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Siapa yang berperang untuk mereka? Tuhan. Ayat 14 sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Kamu tenang saja. Amin. Lihat keselamatan dari Tuhan. Amin. Bukan berarti kita nggak harus bekerja cari makan saudara ya. Tapi kita tahu Tuhan membukakan jalan-jalan. Tuhan membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Haleluya. Apa yang mustahil bagi manusia sangat mungkin bagi Allah. Amin. Itu fokus kita pada firman. Berhenti mengupayakan berkat Tuhan. Berhenti mengupayakan perkenanan Tuhan. Karena dalam Kristus kita sangat dikasihi. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, kita lanjut dari 15.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah kau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Wow. Amin. Lalu mulai saudaraku, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Yes. Haleluya. Haleluya. Tuhan, perlihatkan keselamatan yang daripadamu. Tuhan, aku percaya kepadamu. Lalu Tuhan bilang, angkat tongkatmu Musa. Amin. Ulurkan tanganmu ke atas laut, belahlah airnya. Wow, luar biasa. Amin. Amin. Siapa yang belah laut rupanya? Ya Tuhan. Lihat ini saudaraku, ini prinsip yang sangat penting. Amin. Amin. Kuasa siapa yang membelah laut? Kuasa Tuhan. Hah? Kuasa Tuhan. Tapi Tuhan menyuruh Musa mengangkat tangannya, memakai otoritasnya. Selama Musa belum mengangkat tangannya membelah laut, walaupun kuasa Tuhan ada di situ, laut tidak akan terbelah. Saudara mengerti ini? Amin. Hanya sampai Musa mengangkat tangannya lalu membelah laut itu saudaraku, baru kuasa Tuhan bisa bekerja. Yes. Lihat, Tuhan memutuskan bekerja melalui umatnya. Kitalah tangan Tuhan, kitalah kaki Tuhan, kitalah tubuh Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekarang saudaraku, ada orang sakit, saudara menjadi tangan Tuhan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Amin. Saudara mengerti ini? Amin. Tuhan gak bisa bekerja tanpa melalui umatnya. Kok bisa begitu? Ya, dia sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan umatnya. Jadi umatnya perlu bekerja sama dengan iman, perlu berjalan dalam iman untuk bisa bekerja dengan Tuhan. Karena dia tidak nampak, kuasanya tidak nampak. Jadi jangan suruh Tuhan, tolonglah selesaikan semua masalah ini Tuhan. Aku percaya samamu Tuhan. Enggak. Mulai pakai otoritas saudara di dalam nama Yesus. Amin. Tongkat ini melambangkan apa? Otoritas saudara. Saudara tahu namanya, ada pernah dengar namanya tongkat komando? Misalnya panglima daerah militer, amin, atau panglima TNI. Mereka semua pakai tongkat komando itu sudah. Ada Kapolri. Itu melambangkan apa? Otoritas. Kuasa. Kita ini semua masing-masing punya tongkat komando ini ya. Kita ini semua raja. Lihat, Musa angkat tanganmu, belah laut itu Tuhan bilang. Amin. Amin. Ayat 17. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukan keretanya dan orang-orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Saudara menghadapi masalah, saudaraku, saudara bisa bilang, Tuhan, nyatakan kemuliaanmu melalui masalah ini. Haleluya. Tunjukkan bahwa Engkau Tuhan yang menolong saya. Nyatakan kemuliaanmu. Semakin besar peperangannya saudaraku, semakin besar kemenangannya. Amin. Amin. Tuhan yang berperang di pihak kita. Bagian saudara diam aja, fokus kepada Tuhan. Amin. Tuhan itu pahlawan perang. Dia gak pernah gagal dalam satu pun perang. Amin saudaraku. Gak pernah ada perang yang dia kalah. Enggak, dia selalu menang. Ahli dalam peperangan. Dia juru selamat kita. Amin. Dia ahli dalam menyelamatkan kita. Amin. Haleluya saudaraku. Amin. Tapi itu tadi prinsipnya, Tuhan sudah menyerahkan kuasanya kepada kita. Amin. Sudah mendelegasikan. Kita sebagai wakilnya di bumi. Jadi saudaraku, ketika ada masalah, saudara bisa berkata, di dalam nama Yesus, aku perintahkan masalah ini menyingkir dalam nama Yesus. Amin. Aku perintahkan pintu-pintu terbuka di dalam nama Yesus. Amin. Apa yang selama ini tertutup, aku perintahkan kau menyingkir. Tercampak di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya saudara. Haleluya. Tuhan, Engkau yang menghancurkan pintu-pintu besi.
pintu-pintu tembaga, menghancurkan palang-palang tembaga. Di dalam nama Yesus semua penghalang-penghalang, aku perintahkan kau menyingkir. Semua sakit penyakit, aku perintahkan kau menyingkir. Pakai otoritas saudara. Amin. Macam saya katakan tadi, kalau Musa tidak angkat tangan belah laut, walaupun Tuhan ada di situ, laut itu tidak akan terbelah. Amin, saudara. Amin. Ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lihat saudaraku ya. Tadi awalnya tiang awan berdiri, ada saudaraku di hadapan orang Israel. Amin. Lalu setelah orang Mesir datang, tiang awan itu pindah dari depan orang Israel, pindah ke belakang orang Israel. Sehingga saudaraku, tiang awan itu menimbulkan kegelapan bagi orang Mesir. Tapi di satu sisi, tiang awan itu juga menimbulkan terang bagi orang Israel. Amin. Haleluya. Amin. Itulah luar biasanya Tuhan kita, amin. Dibuatnya semua musuh tadi menjadi buta, nggak nampak apa-apa. Sehingga waktu malam-malam itu saudaraku, orang Mesir tidak bisa mendekati orang Israel. Haleluya. Ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Haleluya. Amin. Perintahkan kuasa Tuhan itu bekerja. Amin. Belah laut itu. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Melalui angin timur Tuhan belah seperti tembok. Kira-kira berapa kilometer, berapa meter tingginya laut itu, Pak? Waktu dibelah itu. Halo? Saya percaya itu saudaraku. Itu kan mungkin semakin lama semakin dalam ke tengah itu, amin. Mungkin dari kedalaman 200 meter sampai 1 kilometer itu. Saudara bayangkan air itu seperti tembok terangkat ke atas saudaraku, memisah. Lalu tengah-tengah saudaraku, tanah kering. Aspal hot mix, amin. Sehingga orang Israel bisa lewat. Bukan lumpur, kering. Sehingga namanya saudaraku, roda pun bisa lewat, roda pedati bisa lewat, amin. Ada pasukan pengaspal dari surga, haleluya saudara. Nah, bisa-bisa. Saudara mengerti ini? Amin. Ayat 23. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang ada di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Mereka juga ikut masuk saudaraku, mungkin sudah mulai pagi itu, amin. Kalau masuk mereka, ayo kita kejar. Orang Israel sudah menyerang di sana, saudara. Lalu apa yang terjadi? Ayat 25, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Bahkan orang Mesir tahu, ini bukan orang Israel ini yang berperang ini. Tuhan mereka sedang berperang bagi mereka. Haleluya saudaraku. Amin. Maunya nanti saudara mengalami masalah, saudara katakan, Tuhan, biarlah ketika engkau menyelesaikan masalah ini nampak bahwasanya engkau yang berperang bagi kami. Haleluya. Ini bukan pekerjaan manusia, Tuhan. Ini maksudnya betul-betul Tuhan yang menyelamatkan kami. Ayat 26. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir.
meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbalilah air ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbalilah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari antara mereka. Haleluya. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Amin. Tidak ada Tuhan yang bisa menyelamatkan dengan cara seperti ini, saudara. Haleluya. Amin. Kenapa beban berat? Kenapa ketakutan? Karena tidak fokus pada janji Tuhan. Haleluya. Orang benar, orang fasik akan mengalami masalah. Orang takut akan Tuhan, orang tidak takut akan Tuhan, amin saudaraku, akan menerima masalah. Kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ini bukan dunia yang sempurna. Haleluya. Amin. Tapi siapa yang bertahan? Orang yang beristirahat di dalam karya Yesus. Amin. Orang saudaraku yang fokusnya kepada Tuhan. Yes. Jadi usaha kita berusaha saudaraku sekuat tenaga untuk mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Amin. Untuk terus memandang kepada Yesus. Petrus selama matanya masih tertuju kepada Yesus, dia berjalan di atas air. Amin saudaraku. Amin. Apakah saya masih punya waktu? Saudara ingat Marta dan Maria? Ingat Marta dan Maria, saudara? Bagaimana caranya Pak saya fokus sama Tuhan, menerima dari Tuhan? Coba kita lihat dari situ, saudara. Lukas 10 ayat 38. Apa? Lukas 10 ayat 38 mengenai Marta dan Maria. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Amin. Maria duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar perkataannya, memfokuskan pikirannya kepada firman yang hidup yang keluar dari mulut Yesus. Ini sang firman hidup sedang berbicara. Amin. Amin. Maria melihat Yesus sebagai Tuhan, sebagai gembala yang memberi makan. Amin. Amin. Marta melihat Yesus sebagai manusia yang perlu dikasih makan. Makanya apa kata Marta 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Yang mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Itu menandakan istirahat. Duduk, istirahat di bawah kaki Tuhan, menerima dari kepenuhannya. Haleluya. Amin. Dari kepenuhan Kristus kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes 1:16. Haleluya saudara. Tuhan suka kalau saudara duduk menerima kepenuhan dari Dia.
Amin. Menerima kekuatan, menerima penghiburan, menerima kasih karunia. Segala sesuatu yang saudara perlukan untuk menang pada hari ini. Lalu setelah Maria, saudaraku, penuh dengan kasih karunia Tuhan, dengan kekuatan, maka dia bisa mengalahkan dunia ini. Amin. Haleluya, saudara. Amin. Jangan seperti Marta, sibuk kali melayani, lupa duduk di bawah kaki Tuhan. Halo? Jangan terlalu sibuk. Amin. Marta bukan sibuk ngapa-ngapain, enggak. Dia sibuk melayani. Mau bilang sama Marta, Marta, fokus, lihat sama aku. Nah, sering saya bilang sama saudara, fokus. Lihat gitu. Aku datang ke sini bukan untuk makan, Marta. Kalau aku perlu bisa membuat batu itu menjadi roti. Aku bisa gandakan, aku sudah kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Aku di sini datang untuk memberi kau makan. Ayo duduk, terima daripadaku, kepenuhanku, kelimpahanku, kuasaku. Haleluya, saudara. Amin. Kita gampang terdistraksi. Oh, banyak pekerjaan ini, banyak pekerjaan itu. Lalu akhirnya, saudaraku, sepanjang hari kekhawatiran yang datang, kesusahan yang datang, keluh kesah yang datang. Akhirnya saudara marah sama Tuhan. Amin. Diam, tenanglah. Haleluya. Diam, tenanglah. Ketahuilah akulah Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Terima kekuatannya, terima kasih karunia-Nya. Terima keindahannya. Nikmati dia. Amin. Lalu saudara seperti HP ini, saudaraku, saudara dicas, siap beroperasi dengan kuasa Tuhan. Saudara penuh dengan hikmat Tuhan. Amin. Terus sepanjang hari itu saudara terus fokus sama Tuhan. Lihat, beristirahat dalam karyanya. Amin. Berusaha untuk beristirahat. Berusaha untuk fokus kepada Tuhan. Itu tugas saudara. Itu makanya saudara harus punya firman Tuhan. Amin. Jangan nggak punya firman. Amin. Amin. Saudara diberkati. Amin. Bisa menang, saudaraku. Amin. Jangan takut. Peperangan itu milik Tuhan. Dan yang luar biasanya, Tuhan sudah mengalahkan dunia ini. Yes. Amin. Amin. Kemenangan sudah dijamin menjadi milik kita. Amin. Jangan takut, saudaraku. Saudara yang miskin jangan takut. Saudara yang kekurangan jangan takut. Yesus yang kaya telah menjadi miskin supaya melalui kemiskinan saudara menjadi kaya. Haleluya. Saudara yang sakit, Yesus sudah berbilur-bilur supaya saudara sembuh. Tinggal di dalam karyanya. Amin. Yesus sang Raja Damai tinggal dalam saudara. Memberikan kita kelimpahan damai sejahtera. Jangan takut. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya.